Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Shared Engine Marketing atau SEM by Muhammad Nur Hasan Siregar. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok saya, yaitu ada Anissa Tri Citra, ada Safira Indira Putri, dan saya sendiri Widiawati Sitorus. Nah, dalam pembahasan ini, yang pertama kami akan membahas pengertian SEM, yang kedua contoh SEM, yang ketiga manfaat penggunaan SEM, yang keempat penyedia layanan SEM, yang kelima langkah dasar search engine marketing, dan yang terakhir tren SEM di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Anissa Tri. Baik teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian SEM itu sendiri. Search Engine Marketing, pemasaran mesin pencari atau sering disingkat dengan SEM, adalah bentuk pemasaran di internet untuk meningkatkan visibilitas website di halaman hasil search engine, terutama melalui upaya berbayar tulipan tahun 2010. SEM ini memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan SEO, membuat website berada di posisi pertama di halaman search engine, hanya saja cara yang digunakan yang berbeda, namun akan mendapatkan hasil yang bagus jika teknik SEM dijalankan menggunakan SEO. Dan SEM tidak hanya muncul di halaman pencarian seperti, namun SEM juga akan menampilkan iklan tersebut pada website atau aplikasi yang bekerja sama dengan perusahaan search engine tersebut. Sebagian besar SEM menggunakan strategi pemasaran iklan berdasarkan PPC, pay per click, atau PPC, pay per call, dan beberapa opsi iklan berdasarkan CPM, cost per thousand impressions. Di sini terdapat contoh SEM yang dimana apabila kita men-search contohnya jual laptop, di sini contoh SEM itu berbentuk teks yang ada bertanda ad atau iklan, dan itu biasanya muncul di barisan pertama saat kita mencari. Yang selanjutnya ada manfaat dari penggunaan SEM yang akan dibacakan oleh Widiawati Sitorus. Nah, selanjutnya ada manfaat penggunaan SEM. Ada banyak manfaat jika menggunakan SEM ini dan akan terus bertambah seiring berkembangnya algoritma yang dilakukan penyedia layanan SEM. Diantaranya itu yang pertama ada meningkatkan konversi. Nah, dengan menerapkan SEM ini, maka kita akan lebih fokus pada target kata kunci yang lebih spesifik sesuai target bisnis. Nah, inilah yang menyebabkan konversi meningkat di saat menerapkan teknik SEM. Nah, yang kedua ada meningkatkan awareness. Meningkatkan awareness ini, proses ini juga disebut sebagai remarketing yang fungsinya untuk mempertahankan calon pelanggan. Yang ketiga, itu disesuaikan dengan budget yang ada. Nah, perusahaan search engine ini akan memberikan tool yang dapat menyesuaikan penggunaan biaya saat beriklan dan itu bersifat fleksibel. Nah, yang keempat ini ada menyasar target yang lebih lokal. Nah, SEM dapat menargetkan kata kunci dengan penargetan lokal sehingga akan dihasilkan konversi yang lebih tinggi dibanding dengan penarget yang dilakukan secara umum. Nah, selanjutnya ada menghasilkan traffic secara konsisten dan tepat sasaran. Nah, SEM ini juga lebih stabil dan dapat dihindari fluktuasi ketidakpastian semacamnya. Selanjutnya ada mendapatkan analisa yang mendalam.
Mesin pencari seperti Google, Yahoo, atau Bing memberikan tool kepada pengiklan untuk mengetahui data pengunjung, sehingga kinerja iklan dapat dengan mudah dilacak dan diukur. Nah, yang terakhir itu ada implementasi yang cepat dan mudah. Nah, dengan menggunakan SEM ini, pembuatan iklan relatif cepat, mudah, dan fleksibel, serta dapat dikonfigurasi waktu yang dibutuhkan dalam mengatur iklan biasanya hanya dalam beberapa jam, sehingga dapat lebih mudah disesuaikan. Baik teman-teman, di sini ada penyediaan layanan SEM. Yang pertama itu ada Google Ads. Google Ads adalah nama layanan SEM dari Google dan sebelumnya dikenal dengan nama Google AdWords. Namun pada 24 Juli 2018, Google mengganti nama platform tersebut menjadi Google Ads. Platform ini dikembangkan oleh Google mulai 23 Oktober tahun 2000, Kurniawan tahun 2020. Dan di Google Ads ini merupakan periklanan online oleh Google yang dimana dapat tiap orang yang memasang iklan di Google Ads ini dapat memilih orang-orang atau audiensnya. Kayak misalkan contohnya di sini ada contoh Google Ads yang dimana seseorang yang memasang iklan di Google Ads ini dapat mengatur target pasar iklan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safira Indira. Oke, selanjutnya dari penyedia layanan SEM yaitu ada Microsoft Advertising. Microsoft Advertising sebelumnya memiliki banyak nama, yaitu Bing Ads, Microsoft Ad Center, dan MSN Ad Center, dan merupakan mesin pencarian tiga besar setelah Google dan Baidu. Layanan SEM pada Microsoft Advertising mencakup mesin pencarian Bing, MSN, Yahoo, AOL, dan total pencarian mencapai 5,5 miliar dalam satu bulan. Dan juga Microsoft Advertising adalah penempatan untuk pebisnis melakukan pemasangan iklan yang berbayar. Pemasangan iklan di Microsoft Advertising ini, audiens akan tetap melihatnya walaupun audiens tidak mencari iklan tersebut, serta pemasangan iklan dengan Bing lebih sedikit pesaingnya. Lalu selanjutnya adalah contoh dari Microsoft Advertising. Dan di sini ada langkah-langkah search engine marketing. Yang pertama yaitu menentukan strategi pemasaran yang efektif. Lalu yang kedua, pemilihan kata kunci. Yang ketiga, membuat iklan yang memikat. Lalu yang keempat, ada memperhatikan nilai untuk lelang iklan. Yang kelima, kelola pencarian berbayar. Dan yang terakhir adalah mengukur kinerja iklan. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu ada tren SEM di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu ada pengembangan terhadap penargetan pelanggan. Pesan iklan yang dibuat harus lebih dikhususkan dan disesuaikan dengan pengalaman pengguna, serta memiliki strategi kometisasi kepada target pelanggan. Meskipun kata kunci masih akan menjadi fondasi, penyampaian iklan kepada audiens yang tersegmentasi akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Lalu yang kedua ada pencarian melalui suara terus diperbaharui. Di masa yang akan datang, perlu pertimbangan bagaimana SEM berjalan pada pencarian melalui suara seperti Google Home, Amazon Echo, atau pencarian melalui layar Siri seperti Siri, Cortana, dan Google Assistant. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.